Jadi orang-orang yang full margin itu ya teman-teman ya, ini saya tidak ngomong, ini saya ngomong berdasarkan fakta ya teman-teman, saya ngomong berdasarkan fakta dan akal sehat ya. Saya tidak ngomong dari kebencian atau nyinyir-nyinyir, tidak. Bukan seperti itu. Memang kalau Anda orang-orang yang full margin itu mereka jadi bahan bakar market. Supaya market harus mengepul itu ya teman-teman. Nah itu bahan bakarnya itu orang-orang yang full margin, orang-orang yang martingale, orang-orang yang nggak pakai stop loss, orang-orang yang main gerit-geritan, nah itu. Nah, jadi trader itu Anda harus bisa buat trading rules supaya Anda tahu kapan keluar, kapan masuk tanpa harus menebak-nebak. Market kan kita nggak tahu nih, basically dia mau kemana ya teman-teman. Apakah akan kena SL kita nggak tahu, apakah akan kena TP kita nggak tahu. Yang kita bisa kontrol ya udah kita setting aja. Ya udahlah TP-nya di sini, SL-nya di sini dengan pertimbangan bla 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 sesuai trading rules-nya, sesuai risk management kita, udah biarin aja. Ya, jadi jangan sampai kita jadi trader itu kita nggak tahu mau ngapain. Sudah floating masih bingung mau ngapain. Aduh, ini gua tahan nggak ya? Gua biarin nggak ya? Ah, itu jangan. Jadi harus fix. Kenapa? Karena supaya kita bisa konsisten. Kenapa trader itu nggak bisa konsisten? Karena emosinya itu dibiarkan terombang-ambing dan keputusan tradingnya itu mengikuti emosinya. Jadi nggak mungkin bisa konsisten. Soal profit, soal loss itu biasa. Soal kena SL itu biasa, nggak usah dipikirin. Yang penting kita disiplin, itu kita bisa lebih punya chance yang bagus dalam jangka waktu yang panjang. Kelola resiko dengan baik. Trading itu bukan soal jago-jagoan prediksi ya, tapi bagaimana kita itu lihai dalam mengatur strategi. Strategi apa? Lot sizing-nya. Seringkali trader itu merasa, oh gue jago trading nih, kenapa? Oh jago metode, pinter tarik-tarik garis, pinter mainin indikator gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau lu nggak pinter ngatur duit, nggak bisa. Lu nggak pinter ngatur pengendalian diri, nggak bisa. Jadi bukan soal, wah gua jago technical, gua jago analisa, gua dukun forex gitu ya, dukun gold atau dukun bitcoin, enggak ya teman-teman ya. Oleh karena itu, apa sih tujuan saya selalu pasang trading rules ini? Supaya mengajarkan kita semua untuk disiplin sama trading rules-nya. Jadi udah nggak bertanya-tanya lagi gitu ya. Saat ini saya lagi posisi gambling kok, soalnya modalnya kecil. Saya paham ya. Ya jadi saya bukannya yang, ini enggak. Ya cuman saya ingin ngatain aja bahwa sebenarnya begini lihat teman-teman, kan hanya ada dua cara nih, lu mau gambling atau lu mau trading ya. Yang gambling, kenapa orang tuh suka gambling? Karena senang, puas kan. Meskipun loss itu puas, karena apa? Karena dia nyandu, dia nagih. Jadi orang tuh ketagihan, asik. Full margin tuh asik memang. Full margin, gambling, geritan, martingale tuh asik. Ada adrenalin yang mompak di situ kan. Itu yang bikin orang kecanduan, makanya asik. Ya, udah dikasih mimpi, ya teman-teman. Kalau profit seneng kan. Wah, kalau profit euforianya adrenalinnya itu kan mompak. Cuman itu secara psikologis itu juga tidak bagus ya. Kan adrenalin itu biasanya kan setelah dia ngepam, dia ngedam gitu. Jadi emosinya jadi terombang-ambing dan lain sebagainya. Tapi saya paham, pilihannya kita kembali ke masing-masing aja. Martingale itu salah. Martingale itu salah secara... Martingale itu kan kalau kita ngomong di dunia statistik itu dia dinamakan gambler's policy. Kenapa martingale itu salah? Karena dia terkenal sebagai gambler's policy. Gambler's policy itu apa? Dia percaya bahwa setelah serangkaian hasil yang buruk, maka next trade-nya itu probabilitasnya akan semakin besar. Nah, ini adalah kesalahan berpikir gambler. Kenapa? Karena hasil tiap trade atau hasil tiap taruhan itu dia independen. Dia tidak tergantung oleh hasil trade yang sebelumnya atau hasil permainan yang sebelumnya. Kenapa saya bilang permainan? Karena martingale itu dia berasal dari gambling. Martingale itu adalah sebuah money management yang asalnya itu dari gambling. Jadi jangan dikatakan, wah kalau lu pakai martingale lu nggak pakai money management. Enggak. Martingale itu adalah money management yang buruk. Seperti full margin. Orang bilang full margin vs MM. Enggak. Full margin itu juga MM. Tapi dia adalah MM yang buruk. Sama seperti martingale ini. Jadi dia awalnya tuh dari gambling. Oleh karena itu disebut sebagai gambler's policy. Jadi apakah salah? Ya, salah. Bukan salah dalam pengertian suka atau tidak suka. Enggak. Itu ada ilmunya. Ilmu statistik.
statistik bahwa kalau setelah gua udah loss 5 kali beruntun nih, maka trade yang keenam probabilitasnya jadi lebih tinggi. Tidak, probabilitasnya tidak jadi lebih tinggi, sama saja. Kalau martingale itu benar, udah banyak orang yang kaya raya itu udah banyak sekali. Benar nggak? Kalau martingale itu benar, kasino itu tutup semua. Orang main bakarat bisa menang semua. Tapi faktanya nggak ada. Jadi trading itu ada hitung-hitungannya, teman-teman. Ya, kenapa saya selalu mengatakan pakai lot kecil, risk per trade kecil untuk mengantisipasi yang namanya loss beruntun. Bahwa kalau misalkan kena SL mulu, ya kalau kena SL mulu bisa jadi banyak alasan kan, bisa jadi banyak penyebab kan. Mungkin metode Anda ya lagi nggak cocok aja. Anda lagi ada di fase loss beruntun ini. Oleh karena itu pakai risk per trade yang kecil. Kalau Anda risk per trade-nya besar, Anda jadi gambling. Karena ketika Anda kena loss beruntun, which is kita pasti akan kena loss beruntun, ya udah hancur. Portofolio rusak semua. Jadi seperti yang saya katakan, trading itu bukan soal SL-nya, teknik, metode, enggak. Tapi bagaimana Anda mengelola resiko sebagai seorang ahli strategi ya teman-teman. Kita tuh harus menjadi seorang ahli strategi. Bukan sekedar soal ahli strategi charting, enggak. Metode, enggak. Money management. Oh, ini ditaruh di sini lotnya berapa, resikonya berapa. Nah, itu termasuk skill ya teman-teman. Oke, jadi banyak trader itu bicara hanya soal teknik, soal prediksi, teknik prediksi. Selesai kalau Anda cuma bicara soal teknik, metode, dan prediksi naik atau turun. Selesai. Jadi bahan bakar market Anda kalau Anda tidak pintar mengelola resiko Anda. SL, loss beruntun itu bagian dari permainan, nggak usah terlalu dipikirin. Nah, ini yang seringkali orang tuh miss. Kalau ngomongin skill tuh bicara soal metode, charting, enggak. Kesabaran kita, bagaimana kita mengelola resiko itu juga termasuk skill. Justru itu skill yang tidak dimiliki oleh 99% trader retail. Ini penting banget ya. Anda mau punya portofolio yang usia panjang nggak? Kalau Anda nggak mau punya portofolio yang usianya panjang dan profitable di jangka waktu panjang, ya Anda boleh gambling. Anda boleh mengandalkan metode, Anda boleh mengandalkan insting Anda, feeling Anda untuk masuk market boleh. Anda nggak mengelola risiko, silakan. Tapi kalau Anda mau portofolio Anda, akun Anda itu meskipun tidak meledak gitu ya teman-teman, tidak cepat growth-nya, tapi pelan-pelan, ya silakan Anda menggunakan cara dan mentality ini. Cuman kalau Anda kepinginnya cepat, ya silakan Anda menggunakan gambling mentality. Salah nggak? Ya saya nggak ngomong soal salah benar sih ya teman-teman ya. Karena itu kan segala sesuatunya kan ada hitung-hitungan rasionalnya. Mulai sekarang kita berpikir rasional ya, berpikir rasional. Oh ya. Karena kalau nggak kita selalu di-drive oleh emosi. Kita salah arah gitu loh, salah arah ya. Jangan sampai salah arah. Anjir, SL 200 pip. Ya, SL 200 pip kan TP-nya 400 pip. Atau minimal TP-nya kan juga 200 pip. Anda main gold, sekarang SL-nya 20-30 pip, yang nggak ada zaman lagi sekarang, kena sapu ya teman-teman ya. Oleh karena itu, lotnya dikecilin. Kita tuh trading nggak makan pip, teman-teman. Anda mau makan pip? Enggak, Anda tuh makan duit. Artinya bicara soal persentase. Kita tuh harus paham yang namanya volatilitas. Jadi trader yang fokusnya SL-nya berapa pip, itu sebenarnya nggak paham tentang volatilitas. Jadi mulai sekarang diubah, cara berpikirnya tuh diubah. Volatilitas itu apa? Gampangannya itu Anda pakai ATR. Ya, Anda pakai ATR nih, Anda ke indikator, Anda pakai ATR, average true range, Anda pakai ini. Di dunia trading ini kan untuk ATR ya teman-teman, itu standarnya kan orang pakai untuk stop loss itu kan 2 ATR. ATR ini kan berbeda, di 5 menit berbeda, di daily berbeda, di H4 di setiap time frame beda. Ya, jadi kalau ATR-nya gede, memang gede, ya, lu stop loss ya kena jilat men. Satu candle aja lu udah kena jilat. Oleh karena itu, SL-nya lebarin nggak apa-apa, pips aja kok. Kan yang penting kan lot size-nya, iya kan? Anda stop loss 30 pip sama saya stop loss 200 pip, belum tentu stop loss saya itu secara duit uang itu lebih, resiko yang saya ambil lebih gede dari Anda yang 30 pip, belum tentu. Bisa jadi stop lossnya berapa? 30 pip, tapi lebih gede jumlah duitnya, kan begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan mikir pip, ya mikir duit.